Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ada sukacita hari ini? Ataukah hari-hari terasa cukup berat dan berjalan melambat? Kiranya pertemuan dan juga permenungan kita hari ini akan membawa penyegaran, semangat, dan juga sukacita sesuai dengan tema kita yang hilang, dicari, ditemukan, dan bersyukur. Selamat datang kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman Katolik berdasarkan bacaan liturgi harian. Bersama saya Magdalena Pinky Bran. Dan untuk membawakan tema kita kali ini, telah hadir seorang Romo yang keberadaannya dimanapun selalu membawa sukacita, sesuai dengan namanya. Kita sambut Romo Aloysius Susilo Wijoyo Projo, atau yang akrab dikenal dengan Romo Susilo atau Romo Joy. Halo Romo. Halo juga Mbak Pinky dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar Baik. biasa, selalu dong, karena Romo dikenal ya ini dimanapun Romo berada selalu membawa sukacita. Cuman kali ini kita nggak pakai nyanyi-nyanyi nih ya Romo ya. Biasanya kalau sama Romo Joy atau Romo Susilo ini kita selalu menyanyi dan bergembira. Nah Romo, terima kasih sekali lagi di tengah kesibukannya bersedia hadir di Oase Rohani Katolik dalam kesempatan kali ini ya. Baik, kita akan mulai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita awali pertemuan dan permenungan kita hari ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Susilo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, meskipun kami mencari jalan sendiri yang lain dengan jalan-Mu, namun Engkau datang juga kepada kami. Orang berdosa Kau ajak bertobat, dan yang tersesat Kau cari. Perkenankanlah kami selalu saling memberi kesempatan, mencari yang hilang, dan bangga serta gembira, karena persahabatan kami dengan Dikau dapat dipulihkan kembali. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai permenungan kita hari ini. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, "Aku akan bangkit dan kembali kepada Bapakku."
Aku akan bangkit dan kembali kepada Bapakku. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Refren. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapakku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Refren. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapakku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Refren. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapakku. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita lebih dalam untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka,
Bersukacitalah bersama aku sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya? Ia tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan liturgi hari ini, mari sekarang kita masuki permenungan kita dalam sesi yang pertama. Romo, lewat bacaan hari ini, betapa kita sebenarnya langsung bisa melihat betapa Allah Maha Pemurah, penyayang, dan juga pemaaf ya. Tapi mungkin bisa Romo jabarkan lebih lanjut makna lebih dalam yang bisa kita gali lewat bacaan hari ini. Silakan Romo. Iya, terutama pada bacaan pertama dahulu. Karena ini benang merahnya, baik bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil, itu intinya sama, yakni belas kasih dan kerahiman Allah yang luar biasa kepada umatnya. Itu sejak zaman Nabi Musa sampai di zaman setelah gereja perdana, yakni Rasul Paulus, dan juga pada zaman Yesus. Dan tentu sampai pada zaman ini, ketika Anda dan saya dan para sahabat Oase Rohani Katolik ini juga hidup penuh dinamika. Salah satu dinamika yang luar biasa adalah karena kelemahan manusiawi, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi di bacaan pertama ini kan dikatakan Allah berhadapan dengan Musa, lalu Musa berhadapan dengan orang-orang yang ingin dituntun menuju tanah terjanji. Tapi orang-orang ini disebut tegar tengkuk. Ya, malah mereka membuat patung lembu, lalu akhirnya menyembahnya dan mempersembahkan. Lalu itu kan berarti membuat Tuhan cemburu dalam tanda petik ya. Harusnya engkau menyembah aku, kenapa menyembah patung anak lembu tuangan itu? Tetapi mereka yang tegar tengkuk ini akhirnya tetap dikasih oleh Tuhan ya. Tuhan tetap mau mencurahkan belas kasih dan kerahimannya yang luar biasa. Ketidaksetiaan bangsa Israel adalah cermin dari ketidaksetiaan kita manusia zaman ini juga. Yang disebut dosa itu kan ya, menurut ilmu moral Kristiani, bukan sekedar melanggar perintah Allah. Kan ada 10 perintah Allah ya, yang juga itu diberikan oleh Allah kepada Musa dalam bentuk 2 loh batu. Lalu kita mengenal 10 perintah Allah itu sejak kita SD. Walaupun saya tahu kalau saya tanya pasti banyak yang lupa. Intinya kan 10 perintah Allah itu 1, 2, 3 itu relasiku dengan Tuhan. 4 sampai 10 relasiku dengan sesama. Jadi hal yang transenden dan horizontal. Dan 10 perintah Allah itu telah diringkas dalam hukum kasih pada perjanjian baru.
yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, yakni tinggal 2 dari 10 itu, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, kita ini sering bukan hanya melanggar hukum itu, tapi dengan kesadaran penuh tahu ya, tapi mau gitu loh. Saya tahu ini nggak boleh, tapi aku mau melakukannya. Nah itu loh. Double jadi salahnya gitu. Iya gitu. Jadi menurut moral Kristiani yang disebut dosa itu kalau memenuhi 2 unsur gitu ya. Sungguh tahu dan sungguh mau, tapi mau melakukannya ya. Udah tahu tapi mau gitu loh. Ya inilah kecenderungan kita, Anda dan saya, kita semua gitu ya. Kalau nggak tahu dan nggak mau, mungkin tidak bisa dikategorikan dosa gitu ya. Tapi masalahnya kita ini diberi akal budi sama Tuhan. Ini yang membuat kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tapi kita dengan sengaja atas nama kebebasan kita justru memilih ya, memilih yang kita tahu ini nggak boleh, tapi enak. Kita tahu ini nggak boleh, tapi mudah gitu ya. Nah, kecenderungan memilih yang mudah dan enak itulah yang membuat kita klepek-klepek jatuh dalam dosa gitu ya. Coba saya tanya sama Pinky, kalau ada pilihan mudah sama sulit, pilih yang mana? Waduh, benar-benar pasti yang mudah dong ya Romo ya. Pilih yang mudah. Iya. Enak sama nggak enak, pilih yang mana? Waduh, udah pasti yang enak. Nah, justru disitulah tantangannya. Konon ya, roh jahat itu menggoda kita manusia di bagian awalnya, di bagian depannya itu dia menawarkan hal-hal yang mudah dan enak. Tapi di ujungnya itu jurang yang mengerikan gitu ya. Atau jangan-jangan malah jalan buntu yang membuat kita akhirnya nggak bisa menemukan jalan terang, jalan kegelapan. Sementara Roh Kudus ya, ini kontras dari roh jahat, itu menawarkan ya seringkali di bagian awal hal-hal yang sulit dan gak enak. Tapi di ujungnya itu membuat kita damai sejahtera gitu ya. Membuat kita happy kalau bahasa sekarangnya. Dan kita seringkali salah untuk memilih. Jadi bangsa Israel itu juga mengalami kesulitan karena tegar tengkuk dan tidak setia. Dia pengen memilih yang gampang dan enak. Sementara Tuhan melalui Nabi Musa menuntun bangsa Israel itu melalui jalan-jalan yang sulit dan gak enak. Maka diputar-putar selama 42 tahun lamanya. Coba ya. Sementara ya sejauh saya pernah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ke Holy Land dari Mesir menuju Israel, itu kalau naik pesawat ya paling 1 jam, sekitar Jakarta Jogja begitulah gitu ya. Teman saya punya teman ya, seorang Romo, dia kaul ceritanya, begitu lulus teologi dari Yogyakarta dia jalan kaki dari Jogja menuju Jakarta. Kalau jalan kaki kira-kira udah pakai istirahat, tidur malam di masjid atau di tempat peristirahatan lainnya, masih mampir makan pagi, makan siang, makan malam di warung Padang dan lain-lain, itu cuma 14 hari ya. 14 hari itu 2 minggu ya, udah pakai istirahat, udah pakai makan ya, udah pakai berdoa tentu saja ya. Dan ini 42 tahun lamanya, itu kan berarti diputar-putar gitu ya. Ya memang zaman dulu belum ada jalan yang sangat jelas, belum ada tanda-tanda jalan, belum ada GPS, apalagi Waze, Google Maps juga belum ada gitu ya. Tapi yang pasti tidak ada kemacetan harusnya gitu ya. Ya tapi ya itulah dosa yang membuat kita itu diputar-putar gitu. Kan ada pepatah, hidup ini sederhana, yang rumit itu pikiran kita. Nah, kalau pikirannya rumit, jalannya jadi rumit. Salah sendiri memilih yang mudah dan enak, akhirnya kita menemukan kerumitan itu. Tetapi Tuhan tetap penuh kasih setia pada umatnya yang tidak setia. Tuhan tetap penuh belas kasih pada umatnya yang tidak tahu berbalas kasih. Tuhan tetap
penuh kerahiman pada umatnya yang dengan tahu tapi memilih mau berdosa. Itu kira-kira di bacaan pertama itu yang bisa saya ambil saripati renungannya, dan ini juga akan ditegaskan nanti di dalam bacaan kedua. Ya, Romo akhirnya jadi sedikit tersentil nih bahwa ternyata bisa jadi kehidupan kita juga muter-muter ini sebenarnya bukan takdir ya, tapi kita sendiri yang bawa hidup ini jadi muter-muter. Jadi bercermin ya ini rasanya gitu. Nah, Romo terus juga jadi terpikirkan, jangan-jangan dalam kehidupan yang sekarang tanpa sadar sebagai umat dalam kehidupan modern ini kita membangun lembu-lembu tuangan juga dalam kehidupan kita yang membuat kita jauh dari Allah. Mungkin kita pikir, kita tidak melanggar 10 perintah Allah seperti yang tadi Romo bilang gitu kan. Tapi mungkin tanpa kita sadari, adakah menurut Romo hal-hal yang kita gampang terjebak nih dalam aktivitas sehari-hari yang membuat kita semakin jauh dari Allah? Sebagai manusia modern, sebenarnya roh jahat terus bekerja mempengaruhi manusia modern yang seolah-olah itu dirasakan baik, padahal itu makin membuat kita jauh dari Allah. Atau dalam tanda petik tadi, kalau Allah adalah manusia bisa cemburu dan iri kepada kita, karena lama-lama Allah itu kita jauhi dan kita singkirkan gitu. Kita dibuatnya sibuk untuk mencari uang ya. Kan uang itu baik ya. Untuk apa? Untuk makan pertamanya. Untuk apa? Untuk keluargaku punya banyak. Lama-lama untuk apa? Ya aku kebutuhan ini pengen keluar negeri juga. Oh pengen punya villa juga. Oh pengen punya barang-barang berharga juga. Oh pengen punya simpanan yang luar biasa. Nah itulah yang membuat kita menjadi serakah, lalu seluruh waktu tercurah hanya mencari uang, dan akhirnya uang adalah segala-galanya. Padahal uang itu cuma sarana, Tuhanlah yang segala-galanya. Teman saya bilang, uang memang tidak segala-galanya, tapi tanpa uang segala-galanya jadi tak menentu. Jadi uang tidak menentukan segalanya, tapi tanpa uang segala-galanya jadi tak menentu. Teman saya bilang begitu, tapi sebenarnya Tuhan adalah segalanya. Tanpa Tuhan segala-galanya jadi tak menentu. Itu lebih tepat gitu ya. Maka andalkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Uang cuma sarana untuk membuat hidup di dunia ini menjadi lebih nyaman ya, lebih lancar dan sebagainya. Tapi jangan pernah menuhankan uang atau memberhalakan uang melebihi menyembah Tuhan. Itu gitu ya. Jadi seluruh waktu kita tercurah pada mencari uang. Kalau di dalam lagu sekolah minggu tuh, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Nah gitulah. Padahal itu sebelum bertobat gitu. Itu yang kalau lagi tegar tengkuk gitu ya. Setelah bertobat, ya. Setelah bertobat lagunya lain. Apa yang dicari orang Tuhan, apa yang dicari orang Tuhan, apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam, Tuhan, 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 bukan barang dunia ya. Ya, kita bukan mencari lembu yang akan mempermudah kita mendapatkan berkat dan menyembah dan mempersembahkan, tapi kita mencari Tuhan yang akan menuntun seluruh langkah hidup kita menuju ke tempat kedamaian abadi. Ya, tanah terjanji itu adalah tanah yang bikin damai, tapi damainya harusnya damai abadi. Kalau itu boleh kita pakai simbolisasi. Dan itu kita dapatkan kalau kita mencari Tuhan dan menyembah Tuhan, dan akhirnya kita boleh terus-menerus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan menuhankan sarana, tapi melalui sarana kita harus sampai berjumpa dengan Tuhan.
Wah, itu sebuah kalimat penutup sesi pertama kita yang luar biasa, Romo. Itu menyimpulkan segalanya. Baik, jadi sekali lagi yang harus kita tekankan di sini ternyata jangan gampang terjebak oleh kemudahan dan sesuatu yang tampak enak di depan karena itu bisa jadi membawa kita kepada jalan buntu. Tapi kalau Roh Kudus itu selalu menawarkan kita sebuah yang tampaknya tidak begitu mudah di awal, tapi tentunya akan membawa kita kepada sukacita ya Romo. Dan tadi seperti yang Romo bilang, ingat jangan sarananya yang dituhankan, tapi kita membawa sarana itu untuk menuju kepada Tuhan. Romo, terima kasih sekali untuk penjelasannya, pencerahannya untuk sesi yang pertama ini, tapi kita harus jeda dulu ya Romo. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian sesi kita yang pertama, tapi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami. Romo Aloysius Susilo Wijoyo Projo dan saya Magdalena Pikibran dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan kini kita masuki sesi yang kedua. Sebelumnya saya mau mengingatkan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih untuk mungkin bisa memberikan berbagai masukan atau juga sharing iman yang meneguhkan di email kami orkkaj2021@gmail.com atau bisa juga melalui nomor telepon 0881 0215 33438. Kami tunggu. Mari kita awali sesi yang kedua ini, Romo, dengan makna iman yang perlu kita gali lebih dalam. Silakan. Ya. Baik, Pinky dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Di bagian awal tadi kita sudah mendapatkan gambaran tentang ketidaksetiaan bangsa Israel yang akhirnya membuat patung anak lembu, tuangan, disembah dan dipersembahkan. Lalu Tuhan tetap setia mengampuni dan melanjutkan untuk menuntun bangsa Israel menuju tanah terjanji. Walaupun kita tahu Musa akhirnya tidak sampai ke tanah terjanji karena wafat di sebelumnya. Nah, pada bacaan kedua itu bercerita tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat, terutama kepada Timotius. Maksud saya surat pertama kepada Timotius. Rasul Paulus berkata, aku yang dahulu juga berdosa. Jadi bukan hanya bangsa Israel yang berdosa. Rasul Paulus ini setelah gereja perdana itu juga berdosa. Berdosanya karena apa? Dulu itu adalah benar-benar kejam, ya, suka mengejar, menganiaya para pengikut Yesus. Tapi dalam sebuah titik perjalanan terdapatlah suasana di mana ada suasana pertobatan. Paulus yang dulu namanya Saulus mendapatkan kebutaan. Akhirnya setelah bisa melihat, menjadi Paulus yang dulu menjadi musuh para pengikut Yesus, lalu dibentuk dan dirubah oleh Allah. Itu karena belas kasih Allah yang luar biasa. Bukan hanya menyelamatkan Paulus, tapi mengutus Paulus menjadi pewarta Kristus dengan surat-suratnya yang hari ini kita bisa baca. Bahasanya yang luar biasa, pesannya yang sangat luar biasa, indah. Maka untuk kita semua, Anda dan saya, jikalau kita berdosa, seberat apapun dosa kita, percayalah kerahiman Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita.
Maka saya kalau ada orang meninggal tuh nggak setuju kalau ada doa begini. Semoga dia diterima sesuai dengan amal baiknya di dunia. Emang amal baik kita semana sih sampai harus menerima kita sesuai dengan amal baik kita gitu ya. Saya lebih setuju kalau doanya semoga dia diterima sesuai dengan belas kasih dan kerahiman-Mu Tuhan yang luar biasa. Kalau kerahiman yang luar biasa dari Allah itu pasti bisa mengampuni kita, bahkan merubah kita, seperti merubah dan membentuk Paulus yang menjadi pewarta Kristus yang luar biasa. Semoga kita juga mau bertobat dan mau dibentuk untuk menjadi pewarta Kristus dimanapun kita berada. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Bukan hanya Paulus yang dibentuk menjadi pewarta, tapi kita tahu ada Matius, pemungut cukai, yang dibentuk juga menjadi pengarang Injil. Kita juga tahu ya betapa nelayan penangkap ikan dibentuk oleh Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Jadi kita pun juga walaupun sederhana, walaupun gak dipandang, walaupun berdosa, tapi kalau Tuhan mau pakai itu menjadi luar biasa. Itu pesan kecil di bacaan kedua. Nah, bacaan Injil. Bacaan Injil juga menarik ya. Ketika Yesus memberikan perumpamaan, ada 100 ekor domba, ada satu yang bandel, tersesat, ditinggalkanlah 99 ekor domba yang baik. Lalu gembala itu mencari satu ekor domba yang nakal dan tersesat itu, bukan untuk dijewer dan dipukul, tapi untuk ditemukan. Setelah ditemukan, digendong di pundaknya. Ini mengingatkan saya waktu saya kecil juga, saya suka digendong di pundak bapak saya gitu ya. Kaki saya di sini gitu ya, lalu kepala bapak saya pegang gitu ya. Bapak saya lalu pegang kaki saya dengan dua tangannya. Tentu waktu saya kecil ya, kalau sekarang saya gemuk segini gitu ya. Bapak saya sudah almarhum, tapi saya masih ingat masa kanak-kanak saya pernah mengalami digendong di pundak ayah saya. Begitulah ayah yang baik, dan begitulah pula gembala yang baik. Dia menggendong domba yang nakal itu, bukan dipukulnya setelah ditemukan, tapi disyukuri. Lalu akhirnya ditulislah pesannya, akan ada sukacita malaikat di sorga jika ada satu orang yang bertobat dibanding 100 manusia yang tidak bertobat gitu ya. Jadi mari kita termasuk Paulus yang berdosa tapi dirubah, bertobat, itu bikin sukacita Tuhan Yesus. Semoga kita yang mungkin juga hilang dan berdosa, ayo biarkan kita mau dicari oleh Tuhan, dan setelah ditemukan biarkan kita juga bersyukur, dan syukur kita ungkapkan dengan mau menjadi domba yang baik, sekaligus juga mau menjadi gembala untuk sesama kawanan domba dimanapun kita berada, di lingkungan gereja, di lingkungan tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Baik, Romo. Nah, ini ngomongin kriteria sebagai domba yang hilang, dirham yang hilang, atau anak yang hilang ini ya, Romo. Apakah itu berarti hanya pada saat kita jatuh pada dosa berat saja kah? Atau mungkin kita sudah percaya Yesus, tapi mungkin kita suam-suam kuku, tidak benar-benar mengenal Tuhan Yesus kah? Atau kita belum percaya pada Yesus, bagi orang-orang yang belum percaya pada Yesus? Ini sebenarnya yang dimasukkan kategori hilang ini seperti apa, Romo? Kita mungkin pernah kehilangan ya. Kehilangan uang, kehilangan benda, kehilangan orang-orang yang kita cintai gitu ya.
Yang disebut hilang itu tadinya ada, lalu tidak ada gitu ya. Oke. Nah, kalau yang disebut anak yang hilang atau orang yang hilang dalam konteks renungan kita hari ini adalah, kita mungkin sederhananya suka melihat gini. Dia tadinya suka ke gereja lalu nggak ke gereja lagi. Wah, dia anak yang hilang. Dia tadinya suka aktif di lingkungan lalu nggak pernah muncul di lingkungan. Dia anak yang hilang. Gitu ya. Karena tadinya ada di gereja, tadinya ada di lingkungan, sekarang nggak ada. Disebut muntaber, mundur tanpa berita. Iya. Ya, mungkin karena tersinggung ya, atau mungkin karena kecewa gitu ya, mungkin karena marah gitu ya. Ya, ada orang gara-gara pelayanan ya tersinggung dengan perkataan teman sepelayanan lalu akhirnya ngacir mundur ya. Atau gara-gara dia sudah berdoa ya, sudah melayani, sudah rajin ke gereja, tapi apa yang dia minta kok nggak dikabulkan ya, lalu dia kecewa. Atau ada juga yang dia marah besar karena dia pengen banget punya anak, lalu akhirnya punya anak, anaknya baru umur 2 tahun, pulang sekolah tertabrak mobil lalu meninggal, lalu dia marah besar. Tuhan maunya apa? 6 tahun saya pengen punya anak, baru kau beri anak. Setelah anak baru umur 2 tahun, sekarang engkau panggil dan kau panggilnya tertabrak mobil. Engkau maunya apa Tuhan? Marah, nggak mau ke gereja lagi. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, siapapun yang hilang, tapi yang lebih penting adalah kalau dia masih berelasi secara pribadi sama Tuhan, walaupun nggak muncul di gereja, walaupun nggak muncul di lingkungan, menurut saya dia nggak hilang 100%. Kalau masih berelasi sama Tuhan melalui doa pribadi. Tapi kalau dia sudah begitu kecewa, dia sudah begitu marah, lalu nggak pernah komunikasi sama Tuhan, ini benar-benar hilang. Dan orang yang seperti ini lalu bisa antipati dengan gereja, antipati dengan lingkungan, bahkan antipati kalau menyebut dirinya itu Kristen atau Katolik, apalagi nama Yesus itu disebut, kayaknya udah antipati banget. Nah, ini udah hilang beneran. Pada saat seperti itu ya kita pertama ya mendoakan. Setelah mendoakan ya kita mencoba menyapa. Menyapa harus melalui pintu dia, jangan melalui pintu kita. Misalnya dia senang bicara burung, ya kita ngomong burung. Kalau dia senang bicara batu akik, ya kita bicara batu akik gitu. Kalau dia senang bicara komputer, ya kita bicara komputer. Supaya kita bisa masuk lewat pintu dia gitu lah. Nanti baru di tengah atau di ujungnya, dan itu butuh waktu, butuh hari, butuh minggu, butuh bulan, baru kapan yuk saya jemput kita ke gereja, yuk kapan saya jemput kita ke persekutuan doa, yuk kapan kita jemput kita ziarah ke Sendang Sono dan lain sebagainya. Jangan buru-buru langsung ngomong gereja, jangan buru-buru ngomong persekutuan doa, jangan buru-buru ngomong ziarah. Ngomong yang dia senang dulu, itu butuh berhari-hari dan berminggu-minggu. Setelah itu baru ke situ. Iya, iya. Nah, berarti sepintas ini dari jawaban Romo tadi mengatakan bahwa tugas mencari domba yang hilang ini bukan sekadar tugas para gembala, Romo, suster, tapi jadi tanggung jawab kita bersama nih ya, Romo. Betul, betul. Karena jumlah gembala yang disebut pastor itu kan sangat tidak sebanding dengan jumlah awam atau umat ya. Maka saya dulu pernah menciptakan lagu bersama Mas Putut ya. Ajarilah kami menjadi gembala yang baik sepertimu bagi sesama kawanan domba, demi mulialah namamu. Jadi bagi sesama kawanan domba. Jadi walaupun aku domba, aku bisa menjadi gembala untuk sesama kawanan domba. Ya, ini aku cari yang hilang. Aku coba temukan, dan semoga aku bisa bersyukur bersama dengan kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa sekali Romo. Jadi semakin ada semangat, kesegaran yang terasa nih sekarang ya, lewat permenungan kita hari ini. Tanpa terasa kita udah berada di ujung dari sesi yang kedua dan juga seluruh Oase Rohani Katolik pada edisi hari ini. Satu hal yang terakhir nih Romo, jadi apa menurut Romo yang bisa kita lakukan sebagai langkah
mulai hari ini gitu. Yang bisa kita lakukan apakah itu diri sendiri ataupun dalam lingkup terkecil keluarga yang terdekat gitu, agar kita tidak gampang tersesat dan disesatkan, Romo. Yang pertama harus dimulai dari diri sendiri. Belajar dari bangsa Israel yang tidak setia dan berdosa. Belajar dari Rasul Paulus yang sebelum bertobat juga berdosa. Belajar dari domba yang hilang dan tersesat karena maunya sendiri, dan itu harus dicari karena hilang. Ayo kita bertobat dan jangan ngilang. Ya, jalan-jalan ke Cikarang, jangan lupa membeli obat. Mari mulai dari sekarang kita belajar bertobat. Nah, itu pantun ya. Ya, jadi pertobatan itu juga perlu dipelajari ya. Ya, itu yang pertama, yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya baik. ya, yang kedua mungkin kita punya teman, sahabat, kenalan yang dalam tanda petik sedang hilang, gitu ya, sedang lupa, ya, sedang tidak bersama dalam persekutuan kita. Ya sudah, mari kita coba cari, yaitu tadi teknisnya adalah melalui pintu dia, lalu kita baru keluar melalui pintu kita. Dan mungkin pantunnya begini, jalan-jalan membeli gelang, belinya di pasar Jati Asih. Marilah kita cari yang hilang dengan penuh cinta kasih. Luar biasa Romo. Aduh Romo luar biasa. Terima kasih sekali inspirasi permenungan yang sudah Romo bagikan pada kesempatan ini. Dan menurut saya tidak perlu ada kesimpulan apa-apa karena pantunnya sudah menyimpulkan sendiri. Amin. Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kiranya sukacita, semangat, dan penyegaran itu sudah semakin terasa, dan nanti akan semakin terasa lagi kalau di lain kesempatan kita bisa nyanyi-nyanyi lebih banyak ya bersama Romo Susilo atau Romo Joy ya. Baik, kita akan tutup permenungan kita pada hari ini, dan agar sukacita ini tetap terus terasa dan juga terus terbawa dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita berikutnya. Mari kita tutup edisi Oase Rohani Katolik kita kali ini dengan memohon berkat Tuhan lewat doa penutup yang akan dibawakan oleh Romo Susilo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih dapat berjumpa melalui media Zoom, dan kami boleh merenungkan bersama sabdamu yang membuat kami boleh terpanggil untuk bertobat, terutus untuk mencari teman, saudara, sahabat yang hilang. Sehingga kami boleh tetap bersyukur bersamamu ya Tuhan, karena kami boleh bertobat, karena kami boleh Kau pakai menjadi gembala untuk sesama kawanan domba yang sedang lupa dan hilang. Semua ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Sang Gembala baik yang murah hati. Demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini bersama Romo Aloysius Susilo Wijoyo Projo dan saya Magdalena Pinky Beran. Kami mohon pamit, sampai bertemu lagi di edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.